aja gini kali. Oh boleh. Biar ada pegangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kanda Sahil. Ya, sejak tahun 80-an beliau sama saya, jadi kalau bercanda ya begitulah. Walaupun beliau jauh lebih senior, jauh lebih tua, tapi beliau orang yang sangat sederhana sehingga menempatkan posisinya selalu pas. Oh, iya. Bini orang. Teman-teman sekalian, terima kasih saya ucapkan buat kawan-kawan semua. Bicara soal keumatan artinya kita bicara soal kerakyatan. Ketika bicara kerakyatan, tentu kita tidak mau mundur ke zamannya Raja Singosari tadi. Tapi saya akan ajak bicara ke depan, tidak bicara karena saya apakah saya juga keturunan Raja Singosari, saya juga nggak tahu. Itu sehingga saya juga akan bicara mundur ke belakang kepada kerajaan Singosari, Majapahit dan lain sebagainya. Artinya ketika bicara ke depan, saya menangkap apa yang diinginkan oleh teman-teman adalah melakukan sebuah gerakan perubahan. Itu yang saya tangkap semangat dari teman-teman Komju dari pertemuan ke pertemuan. Lalu kemudian saya teringat ketika saya ada di Kalimantan Timur, saya mempelajari cara bercocok tanam orang-orang suku pedalaman. Orang-orang suku pedalaman itu adalah orang-orang yang nomaden. Ketika dia ingin melakukan sebuah perubahan dari kehidupan bercocok tanam di tempat yang satu, maka dia harus pergi meninggalkan kampungnya yang satu untuk melakukan roadshow ke tempat lain. Nah, roadshow-nya orang-orang nomaden tadi itu untuk membuka lahan. Dia buka lahan, kebutuhan satu keluarga, satu kampung itu adalah 1 hektar. Lantas kemudian dengan pola dan caranya dia berbuat untuk melakukan perubahan bagi kehidupannya. Maka dia sekali lagi dengan caranya tentunya, apakah caranya dibakar atau apa, tetapi orang Dayak itu punya cara tersendiri bagaimana cara untuk membuka lahan. Berhasil dia membuka lahan di satu tempat, dia akan berpindah lagi ke tempat yang lain. Dia tidak selalu asik hanya tinggal di situ saja, tapi dia kemudian berpindah lagi untuk membuka lahan berikutnya. Nah, jadi orang-orang Jawa ketika dikirim ke sana sebetulnya sudah lebih baik karena orang-orang Dayak sudah memulainya. Jadi bukan orang Jawa yang berjasa, tapi orang-orang Dayak sebelumnya sudah melakukan perbaikan terhadap hutan yang ada di sana. Intinya adalah bahwa kalau kita mau melakukan sebuah gerakan perubahan, ya kita gerakan harus nomaden. Harus, kata Bang Tunggu tadi, harus dilakukan secara roadshow. Dan ini yang sedang dilakukan oleh Bung Apek hari ini dengan pola roadshow dari tempat satu ke tempat yang lain untuk melakukan gerakan perubahan. Tetapi bahwa itu semua juga tidak bisa kemudian hanya pada batas diskusi dari diskusi, seminar ke seminar. Kita diskusi walaupun roadshow terus, tanpa kita mau melakukan berbuat, itu juga tidak akan sampai. Reformasi bisa terjadi ketika seorang Amin Rais yang baru saja pada saat itu didaulat sebagai pimpinan Muhammadiyah, ketua pimpinan pusat Muhammadiyah, yang sebelumnya hanya tergabung di majelis hikmah atau majelis politiknya Muhammadiyah, yang memang banyak tulisan-tulisannya,
ya, yang paling ini populer itu saya nggak ingat, tapi banyak tulisan-tulisan dari Amin Rais, sehingga ketika nama Amin Rais itu muncul, nah itu terjadi di LBH Jakarta ketika Amin Rais berapi-api mendesak agar dilakukan perubahan, maka temannya Bang Sahrul ini, Bitor, siapa namanya? Bitor Suryadi, nantang. Anda jangan cuma ngomong, kalau Anda memang berani, Anda bisa nggak maju? Nah, disitulah awal daripada gerakan reformasi yang kemudian melahirkan Amin Rais sebagai tokoh reformasi, dan kemudian akhirnya bisa menumbangkan sebuah kekuasaan yang berjalan selama 32 tahun itu. Lagi-lagi adalah berbuat. Lagi-lagi intinya adalah apa yang dikatakan oleh Bang Sahrul tadi adalah semangat untuk mau melakukan sebuah perubahan. Namun demikian, ada satu hal yang paling menjadi apa yang kalau kata Bang Tunggul, Pak Amin akhirnya hari ini gamang, kok jadi begitu ya, kok jadi begini. Artinya bahwa ketika konsep perubahan, pemikiran perubahan hanya berkata yang dirubah itu kekuasaan, hanya orangnya, tetapi tidak punya konsep dalam melakukan perubahan. Nah, apa yang dilakukan oleh teman-teman ketika ingin melakukan sebuah perubahan, konsep perubahan, konsep Pancasila yang kita inginkan seperti apa? Yuk kita godok. Artinya bahwa jangan lagi kita menarik ke belakang ketika kemudian Pancasila diperas-peras, kemudian yang kedua, jangan lagi bicara soal Pancasila, kemudian ditafsir-tafsir menjadi Ekasila dan lain sebagainya. Tetapi ketika bicara Pancasila utuh, 5 sila, Tuhan Yang Maha Esa, kemanusiaan, persaudaraan, dan seterusnya, sampai terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita lakukan sebuah perubahan dengan tekad, kalau memang mau Pancasila, ayo kita lakukan gerakan Pancasila yang progresif dan revolusioner. Terima kasih. Salam.